Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar bersama dan kita akan mengevaluasi bacaan Al-Fatihah kita. Dan kita menyadari bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang paling banyak kita baca. Minimal dalam satu hari kita membacanya 17 kali dalam sholat. Belum lagi ketika kita mengirimkan doa, ketika kita mendoakan saudara kita yang sedang sakit, mendoakan saudara kita agar diberikan kemudahan dalam urusannya, dan lain sebagainya. Banyak sekali ketika kita berdoa, kita membaca surat Al-Fatihah. Tetapi pertanyaannya, apakah Al-Fatihah yang kita baca selama ini sudah betul? Ataukah masih banyak kekeliruan di sana-sini? Kemudian selanjutnya, kita semua mengetahui bahwa Al-Fatihah adalah salah satu rukun sholat. Maka ketika Al-Fatihah yang kita baca itu salah, maka itu akan mengurangi, bahkan bisa menjadikan sholat kita tidak syah. Insya Allah dalam video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membaca surat Al-Fatihah dan apa saja kekeliruan yang banyak terjadi terkhusus di Indonesia, kekeliruan yang sering dilakukan ketika membaca surat Al-Fatihah. Baiklah, sebelum kita membahas tentang kesalahan-kesalahan atau kekeliruan di dalam surat Al-Fatihah, kami akan mencontohkan bagaimana bacaan surat Al-Fatihah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah kurang lebih contoh Al-Fatihah yang betul. Selanjutnya kita akan mengevaluasi bacaan Al-Fatihah yang sering terjadi, ya, kekeliruan-keliruan yang sering terjadi di kalangan masyarakat khusus di Indonesia. Baiklah, yang pertama kita mulai dari membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak di antara kita yang membaca awal dari Al-Fatihah ini itu dengan memantulkan huruf lam. Sedangkan kita mengetahui bahwa huruf yang boleh dipantulkan hanya 5. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Atau sering disingkat dengan baju di toko. Hanya 5 huruf ini yang boleh dipantulkan. Nah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, di awal Al-Fatihah, sering sekali kita mendengar orang-orang membaca Al-Fatihah itu dengan memantulkan lam. Alhamdu, tanpa disadari, ternyata keliru bacaan Al-Fatihahnya. Bagaimana caranya? Kita harus menahan. Huruf lam, kita harus menahan agar lidah kita itu berhenti di langit-langit. Jangan dilepas, karena kalau dilepas maka akan terjadi pantulan dan akan menjadi qalqalah. Alhamdulillah, alhamdu. Kemudian selanjutnya huruf H. Ya, huruf H adalah huruf tenggorokan.
yang keluar dari tenggorokan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kita harus berlatih untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tersebut agar menjadi huruf-huruf yang benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kekeliruan yang kedua sering sekali terdengar ketika membaca alamin. Itu huruf A. Huruf A, bukan huruf A. Alamin. Karena ketika kita membaca dengan Rabbil Alamin, maka itu akan merubah arti dari ayat tersebut. Maka huruf A. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga kita bisa memperhatikan bagaimana pengucapan huruf A, huruf Ain yang betul. Alamin, Rabbil Alamin. Selanjutnya, kekeliruan yang sering terjadi di kalangan atau masyarakat Indonesia ketika membaca mad. Mad yang terjadi ini adalah mad 2 harakat. Mad yang pendek hanya 2 harakat. Bagaimana cara membacanya? Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya dengan 1 ayunan saja. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmah. Itu udah kepanjangan. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita dulu sempat belajar, itu ketika membaca Ar-Rahmah, itu dengan 2 hitungan. Ar-Rahmah. Tetapi kalau ingin lebih mudah, itu dengan 1 ayunan. Ar-Rahmanir-Rahim. Selanjutnya, yang sering terjadi, kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah, ketika membaca Iyyaka na'budu. Iyyaka. Sering sekali kita mendengar ketika mengucapkan ayat ke-5 dari surat Al-Fatihah ini, Iyyaka, itu tidak ditasydidkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan di situ harus syiddah, harus tasydid dan harus masuk dan harus ditekankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, kembali mengingatkan, di ayat kelima surat Al-Fatihah ini, jangan lupa untuk mentasydidkan, mensyiddahkan, menekankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kekeliruan selanjutnya di dalam membaca surat Al-Fatihah adalah di ayat ke-6. Ihdina. Banyak di antara kita orang Indonesia ketika mengucapkan huruf H itu bukan dari tenggorokan, sedangkan huruf H itu adalah huruf tenggorokan, bukan huruf dada. Bukan, jadi jangan terlalu tebal ketika kita membaca ih. Jadi bukan ih, jadi cukup ih. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan terlalu ditekankan, jangan terlalu besar. Itu huruf dada. Sedangkan huruf H itu adalah huruf tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya, kekeliruan yang sering terjadi ketika membaca surat Al-Fatihah, ketika membaca siratal lazina. Jadi, sahabat muslim yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita membacanya dengan huruf zai, za. Tetapi di sini, di dalam surah Al-Fatihah, terkhusus di ayat ini, itu adalah membacanya dengan huruf dzal. Dzal. Jadi lidah sedikit seperti tergigit. Dza. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzi. Jadi jangan sampai kita membacanya dengan siratal ladzi. Ini keliru. Yang betul, siratal ladzina. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi di surah Al-Fatihah adalah ketika membaca kata atau kalimat an'amta. Siratal ladzina an'amta. Ini yang betul, an'amta. Huruf hamzah yang pertama, huruf alif yang pertama an. Yang kedua a. An'amta.
Cuman kebanyakan kita sering mendengar an'amta, an'amta. Sama huruf yang pertama hamzah an, selanjutnya huruf kedua an. Jadi harusnya an'am, an'amta. Nah, jadi semoga kita bisa mengevaluasi bacaan Al-Fatihah kita agar menjadi bacaan yang benar. Siratal ladzina an'amta. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surat Al-Fatihah ketika mengucapkan huruf gha. Baiklah, saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita masih membaca huruf gha. Huruf gha ini adalah huruf hijaiyah, tidak ada dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi go, bukan go, tetapi gha. Bagaikan huruf G, kemudian ada huruf H. Jadi ditenggorokan gha. Ghairil, bukan goiril. Banyak kita membaca goiril magdubi. Itu bacaan yang keliru. Yang betul gha. Ghairil maghdubi. Ghairil magh. Nah, jadi huruf yang pertama gha. Ditenggorokan. Kemudian ketika menjadi sukun mau. Jangan dipantulkan. Karena banyak dan pernah saya terdengar ada yang membaca huruf ghain ini dipantulkan. Ghairil magdubi, ghairil magdubi. Karena dilepaskan maka menjadi qalqalah. Padahal itu bacaan yang keliru. Kita harus menahan mau, menggantung ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Kemudian yang terakhir, pengucapan huruf dhad, ya. Di sini hukumnya adalah mad lazim mutsaqqal kilmi atau mad lazim kilmi mutsaqqal yang harus diberatkan. Banyak di antara kita membaca akhir dari Al-Fatihah ini dengan enteng dan lepas, tidak diberatkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mohon maaf, ini bacaan yang keliru. Bagaimana yang benar? Kita harus memberatkan di bacaan akhir tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi do-nya panjang, 6 harakat. Dallin. Jadi ketika dallin, ketika masuk ke huruf lam itu ada tasydid yang harus kita beratkan, harus ditekankan di situ. Tidak boleh kita enteng saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin. Nah, ini bacaan yang keliru. Maka kita harus berusaha untuk menekan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu kurang lebih beberapa kekeliruan yang sering terjadi di kalangan masyarakat, dan pada kesempatan video ini semoga bisa memberi manfaat dan bisa mengingatkan kita semua dan kita sama-sama belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan semoga Allah memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan ahlul Quran dan kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, yang hafal Al-Quran, yang dapat memberikan pertolongan kepada kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian video kami kali ini. Saksikan video-video selanjutnya, video menginspirasi, video belajar, video mengaji yang insya Allah akan kami terus upload di channel YouTube kami. Jangan lupa Hanif Muslim Channel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.